Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Sri Wulandari. Saya dari kelas 22B2A, Prodi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Kali ini, saya akan membahas terkait bimbingan konseling yang berjudul Pengaruh Bullying Terhadap Kemampuan Bersosialisasi dan Kepercayaan Diri pada Anak. Masa kanak-kanak adalah fase perkembangan individu yang penting di mana anak-anak belajar berbagai keterampilan sosial dan memperoleh rasa percaya diri. Namun, realita pahit seperti pelecehan atau perundungan sering terabaikan di balik kebahagiaan masa kanak-kanak. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan mengintimidasi mereka. Bullying tidak meninggalkan luka fisik, tetapi juga emosional bagi korbannya. Perilaku ini dapat memiliki dampak jangka panjang dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak, seperti kemampuan mereka untuk bersosialisasi dan kepercayaan diri mereka sendiri. Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain terbatas. Korban pelecehan seringkali menghadapi kesulitan dalam berteman dan berinteraksi dengan orang lain. Rasa takut, kecemasan, dan trauma yang disebabkan oleh bullying dapat membuat mereka enggan berinteraksi dengan orang lain, yang mereka menghambat perkembangan sosial dan komunikasi mereka, serta penghambatan pertumbuhan emosional dan mental mereka. Keyakinan menurun. Bullying dapat merusak rasa percaya diri anak dan membuat mereka merasa tidak berharga. Korban bullying seringkali merasa malu, rendah diri, dan tidak mampu. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seorang anak, termasuk prestasi belajar loh, minat dan bakat, serta pilihan karir di masa depan. Penting untuk memahami mengatasi kekerasan. Sangat penting untuk memahami dampak negatif bullying terhadap kemampuan bersosialisasi dan kepercayaan diri anak sekolah dasar. Masa sekolah dasar adalah periode penting dalam perkembangan sosial dan emosional anak karena anak-anak mulai belajar berinteraksi dengan orang lain selain keluarga, seperti teman sebaya, pendidik, dan karyawan sekolah. Sosialisasi adalah istilah untuk proses belajar. Dengan mengetahui dampak ini, kita dapat mencegah dan mengatasi bullying dan melindungi anak-anak dari bahaya serta trauma yang ditimbulkannya. Memahami bagaimana bullying mempengaruhi kemampuan bersosialisasi dan kepercayaan diri terhadap anak sekolah dasar. Dampak negatif dari pelecehan sosial terhadap kemampuan bersosialisasi. Yang pertama yaitu korban bullying mengalami ketakutan dan kecemasan. Rasa takut dan panik ini dapat muncul kapan saja dan di mana saja karena faktor dari bullying tersebut. Kecemasan berlebihan. Korban pelecehan sering mengalami kecemasan berlebihan dalam berbagai situasi. Mereka mungkin merasa cemas saat harus pergi ke sekolah, menyelesaikan tugas, atau bahkan berbicara di depan umum. Fobia atau gangguan kecemasan. Korban pelecehan dapat menggambarkan fobia atau gangguan kecemasan dalam kasus yang parah. Fobia, rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu atau keadaan tertentu. Sedangkan gangguan kecemasan, kondisi mental yang ditandai dengan rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan serta menetap. Penarikan diri untuk korban kekerasan di sekolah dasar. Kehilangan minat dan kegembiraan. Korban pelecehan di sekolah dasar yang menarik diri sering kehilangan minat dan kegembiraan terhadap hal-hal yang mereka sukai sebelumnya. Mereka mungkin tidak lagi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bermain dengan teman-teman, atau bahkan kehilangan semangat untuk ke sekolah. Kesepian dan isolasi.
Penarikan diri dapat membuat korban pelecehan di sekolah dasar merasa kesepian dan terisolasi dari teman-teman dan lingkungan soal mereka. Hal ini dapat memperburuk keadaan emosional mereka dan membuat mereka lebih tertekan. Penurunan prestasi akademik, penarikan diri dan mengganggu fokus dan konsentrasi belajar yang dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik. Korban pelecehan dari sekolah yang menarik diri mungkin mengalami kesulitan belajar, seperti kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan lulus ujian. Pengucilan terhadap korban kekerasan sekolah dasar. Perasaan rendah diri dan malu. Korban bullying di sekolah dasar yang merasa dikucilkan akan merasa rendah diri dan malu. Mereka mungkin merasa tidak pantas diterima atau dicintai oleh orang lain. Depresi dan kecemasan. Korban bullying di sekolah mungkin akan mengalami depresi dan kecemasan karena akibat dari pengucilan. Kondisi seperti mungkin dengan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Kesulitan bersosialisasi. Korban bullying di sekolah dapat mengalami kesulitan bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Karena dampak dari pengucilan, mereka mungkin takut cemas dan tidak percaya diri saat bersosialisasi. Dampak negatif bullying terhadap kemampuan bersosialisasi dan kepercayaan diri. Yang pertama yaitu adanya kehilangan rasa semangat. Orang-orang yang terjebak dalam pelecehan di sekolah dasar seringkali kehilangan kecemasan dan kesempatan untuk belajar serta berkembang. Mereka mungkin terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, mencoba hal-hal baru, atau mengungkapkan pendapat mereka di hadapan kelas. Yang kedua yaitu kegagalan prestasi. Korban bullying di sekolah dasar mungkin takut untuk mengambil resiko yang dapat mengganggu prestasi mereka. Mereka mungkin ragu untuk menyelesaikan tugas yang sulit, menjawab pertanyaan di kelas, atau mengikuti ujian. Kesulitan bersosialisasi. Korban bullying di sekolah mungkin mengalami kesulitan bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan orang lain karena mereka takut mengambil resiko. Upaya mengatasi ketakutan dan mengambil resiko untuk korban bullying di sekolah dasar. Yang pertama yaitu memberikan dukungan emosional. Korban bullying di sekolah dasar yang takut untuk mengambil resiko penting menerima dukungan emosional dengan mendengarkan mereka dan penuh perhatian, menunjukkan empati, dan membuat mereka merasa aman dan nyaman. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran akan bullying dan efek negatifnya termasuk ketakutan untuk mengambil resiko sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan program edukasi dan pelatihan bagi siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Membantu korban bullying di sekolah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Mereka dapat mencapai hal yang dapat membantu mereka mengatasi ketakutan mereka, memberikan pujian dan penghargaan atas usaha mereka, dan mencoba hal-hal baru. Mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan terkait bullying. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.